warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendikia, apa kabar? Oke, hari ini kita bakal podcast bareng Risma Pramudita dari kelas 11 PKM. Ya, nggak cuma satu ya PKM, jadi nggak ada PKM 1, nggak PKM 2, ada mau dibubarin juga. Kasihan ya Allah. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Risma ini. Dia adalah pemenang dari beberapa lomba literasi cerita dongeng dan juga cerita cerpen. Oke, jadi Risma, hai Risma. Hai juga Kak Susan. Risma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Terus hari ini kesibukannya apa nih? Libur-libur begini kan, ini 1 bulan nih kita libur. Iya. Hari ini sih nanti mau latihan tari juga buat MPLS kita. Oh iya, kita nanti MPLS nanti ada tari juga ya. Iya. Ini bakal ditampilin pertama kali kayaknya. Mungkin. Iya, buat pembukaan. Iya. Oke. Jadi Risma ini menang beberapa lomba. Itu apa aja sih? Apa namanya lomba yang berhasil Risma menangin? Untuk lomba dongeng itu ada dapat juara 1 dan ini dapat sertifikat dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wow, Universitas Pendidikan Indonesia keren. Oke. Selain itu ada juga ini sertifikat dari dulu nulis cerpen gitu, terus dibukuin ke buku yang berjudul Affection. Nah ini eventnya event nasional. Oh, nasional? Iya. Wah, ini kapan ini yang diselenggarainnya kapan ini? Ini dari tahun 2021. Iya. Oke. 2021. Ini Risma ini menang, katanya pernah menang juga juara 1, dapat berapa? 300.000 ya? Iya. Oh, lumayan banget. Aplaus buat Risma ya. Oke. Sama beberapa mau nanya soal lombanya nih, mekanisme lombanya itu kayak gimana sih? Kayak misalnya ada persyaratan apa aja gitu selama untuk lomba yang terakhir ini deh, di mana itu? Untuk yang terakhir ini ikut lomba di menulis cerpen bersama Bunda Literasi. Nah itu menulis cerpen seluruh kabupaten provinsi Lampung. Oh ya. Nah itu ada 250 naskah yang mengirimkan ke Perpusda. Namun yang diterima diseleksi itu hanya 75 naskah dan saya salah satunya. Wah, keren banget loh. Ayo tepuk tangan dulu buat Risma. Oke. Naskahnya yang di Perpusda itu apa judulnya? Judulnya Odi dan Ade Percintaan. Oh, boleh diceritain dikit nggak sih itu kayak mungkin cerpennya itu kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya yang kayak gini tuh pasti nggak bisa dibocorin ke publik kan. Iya. Jadi nanti kalau misalnya baru diterbit baru bisa dibaca gitu. Boleh sedikit spoiler lah gitu. Genrenya itu romantis karena dia kan ceritanya percintaan antara Odi dan Ade. Nah itu tuh seperti menceritakan tentang budaya Lampung dengan unsur-unsur budaya Lampung. Jadi mereka itu nanti ada pertentangan menikah dengan orang Lampung dari pihak Ade ini, karena Ade ini orang Jawa. Karena kan kayak ada pertentangan itu, tapi nanti bisa diselesaikan. Nah terus pas mereka menikah pun nanti menggunakan adat Lampung yaitu begawi. Jadi nanti dijelaskan di cerpen saya itu begawi itu bagaimana, terus budaya-budaya Lampung apalagi yang ada di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Wah, keren juga. Ini kalau misalnya saya ikut kayaknya nggak nyampe sih itu ya. Oke, ini cerita apa namanya? Ide ceritanya keren banget ya. Itu kepikiran bisa sampai pakai budaya Lampung, apa namanya? Kayak merincikan budaya Lampung gitu, menyangkut pautkan budaya Lampung itu gimana? Apa referensinya gitu? Itu sih emang udah ditentukan ya dari cerpen budaya literasi itu kan harus menggunakan unsur-unsur budaya Lampung. Jadinya saya ini menyangkut pautkan budaya Lampung itu ke dalam cerpen. Oh, jadi itu apa ide ceritanya harus udah ditentuin gitu ya dari temanya gitu ya dari pihak yang menyelenggarakan dari Perpusda. Oke. Terus ini sejak kapan kayak ikut cerpen kayak gini? Apa lomba-lomba cerpen dan lomba-lomba
dan lomba-lomba dongeng gitu kan. Ada katanya menang dongeng juga kan Iya, dari benar. UPI. Itu dongeng apa itu? Cerita tentang apa? Itu dongengnya judulnya Asal Usul Desa Kali Cinta. Wah, boleh diceritakan juga di sedikit spoiler lah. Ya, Gimana? itu tentang ceritanya tentang kayak anak tiri gitu. Terus dia nanti akan ada kayak siluman ya, siluman ikan jadi pangeran gitu. Dan mereka itu Oke. namanya dongeng ya. Iya, oke. Oke, lanjut. Jadi saya karena itu dongeng kan, jadinya kayak cerita-cerita yang nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi mereka itu bertemu di suatu sungai dan nantinya itu mereka akan menjadi cinta sejati. Jadi dinamakanlah Desa Kali Cinta. Oh my god. Wow. Saya kalau misalnya ngebahas soal cita-cita kayak gini kayaknya malu sendiri gitu ya. Oke, nama gadisnya pangeran itu siapa? Putri. Putri. Wah, keren ya. Untuk nama saudaranya? Saudara tirinya itu Lupa ya, iya. Iya, udah beberapa tahun emangnya pastinya udah lupa. dari juga. kelas 1 SMP. Oh, dari kelas 1. Oh, ini kamu ikut kayak gini, Risma ikut kayak gini itu hobi, ada sekitar hobi atau memang ada dorongan dari sekolah terus jadilah kayak yaudah deh ikut gitu. Atau gimana? Dari SD sih sudah hobi membaca, terutama baca-baca novel kan. Oh. Tapi terus itu akhir-akhirnya kayak ada kepikiran buat nulis cerita. Terus ada event dari guru itu kayak nawarin ikut event lomba, terus jadinya ikut dan akhirnya menang. Lanjutan sampai sekarang. Wah, boleh hobi baca ya. Iya. Wah, boleh nih kita ngebahas soal buku, bisa gas nggak? Gas dong ya, gas ya. Ini kontennya baru dikit gitu. Jadi kita gas aja lah yang ada. Oke. Jadi nanti si Risma ini udah hobi baca dari SD, udah hobi baca terus cerita-cerita fiksi ya. Iya benar. Topik paling berat yang pernah dibaca apa kalau soal buku-buku? Novelnya Terelie. Terelie, Iya, yang benar. yang series mana itu? Itu yang judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Wah. Itu keren. Menurut saya novel paling keren yang pernah saya baca. Karena dia genrenya bolak-balik arusnya tuh. Jadi penulisannya itu bagus dan amanat-amanatnya pun bagus. Oh, alurnya maju mundur gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya juga mau baca gitu novel Terelie yang series Bumi atau Iya. yang selanjutnya itu loh. Iya. Itu jadi bingung itu mau bacanya mulai dari mana gitu. Iya. Karena saking banyaknya kan. Oke. Untuk cerita cerpen-cerpen kayak gini itu ada kayak misalnya untuk cerita di Risma sendiri udah berapa cerita yang berhasil Risma buat selama ikut-ikut event cerpen kayak gini atau tulis dongeng kayak gini? Untuk cerpen itu ada Kisah Nafis, itu kepilih ikut event nasional dan dibukukan. Terus ada juga cerpen Dialah Surgaku yang Odi dan Adi tadi juga. Terus untuk puisinya banyak. Kalau puisinya itu saya biasanya ke puisi itu saya publishnya di website aspirasiku.id. Nah itu banyak sih judulnya, ada antara lain itu ada Surat untuk Tuhan dari Gadis yang Merasa Terbuang, Jeritan Kerinduan di Bawah Rembulan, ada juga Hujan Bersama Fauzan, terus Malam Seribu Rembulan, Surat untuk Tuhan dari Gadis Akhir Zaman, terus ada juga Jeritan Dalam Kesunyian, Menyimpan Dendam Dalam Diam, terus ada juga Jeritan Hati Si Jali,
Jadi itu adalah tadi itu beberapa karya milik Risma Pramudita yang bisa kalian baca mungkin ya di website apa tadi namanya? Aspirasiku.id. Aspirasiku.id. Untuk kalian yang penasaran apa aja sih karyanya Risma, kalian bisa baca di situ ya di website aspirasiku.id. Risma pernah ngerasa kayak apa ya? Writer block, apa sih istilahnya, kayak nulisnya stuck gitu loh, kayak waktu ada event terus tiba-tiba stuck idenya, cuma sampai setengah doang jalan ceritanya gitu, pernah nggak? Kalau untuk cerpen biasanya sih enggak, tapi kalau biasanya kan sering pengen juga nulis novel kan, tapi dia tuh berhenti di jalan karena idenya tuh kadang susah untuk ngembangin ide itu. Iya, bener banget. Kalau misalnya untuk nulis-nulis cerita yang berchapter-chapter itu memang sulit gitu ya. Memang ada beberapa saya karya di Wattpad. Nulis Wattpad juga. Iya. Cuman nggak nggak seberapa lah ya. Lumayan juga, cuman baru sampai 5 chapter udah kayak bingung cara mau lanjutinnya gimana gitu. Kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu, apa ini kamu solusinya gitu biar bisa lanjutin lagi, bisa ngembangin lagi idenya? Kadang kita itu tahu ceritanya apa, tapi sulit untuk merangkainya dalam kata-kata. Nah itu solusinya kita harus banyak membaca dulu dari referensi buku-buku yang lain, dari penulis-penulis novel yang sudah profesional lah gitu. Wah iya benar sih, saya juga udah mencoba mulai kayak gitu, mulai nyoba baca-baca tips-tips cara nulis novel gitu-gitu. Tapi kayak mau ngejalaninnya, mau ngetiknya lagi itu tuh kayak susah banget gitu. Iya. Oke, dari pihak keluarga sendiri Risma, ini sama mendukung atau gimana? Mendukung, karena kakak saya juga seorang penulis-penulis kayak gini. Wah, oke. Kalau boleh nggak beberapa sebutin aja deh karya kakaknya Risma? Dia mau buat buku tentang hukum karena kebetulan dia juga kan kuliahnya di hukum, sarjana hukum. Terus ada juga mau buat kayak saya ini ikut event-event nasional cerpen gitu-gitu sih. Oke. Risma, kalau semisalnya pernah ngerasa bosan nggak baca buku? Bosen sih kadang kalau ceritanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Wah iya juga sih, kalau misalnya baca buku itu kayak baca nih semisal ya cerita bla 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 udah sampai tengah terus tiba-tiba ada konfliknya paling berat gitu, itu pasti malas bacanya, ya nggak? Kalau saya malah kalau konfliknya berat malah penasaran dan pengen lanjut. Beda ternyata ya. Aku lebih suka yang fluff dan smooth gitu, yang nggak terlalu berat banget, jadi kayak otaknya nggak terlalu mikir gitu. Oke. Risma juga pernah menang lomba baca puisi ya dari SMK juga ya? Iya benar. Iya, itu apa judul puisinya apa? Puisinya itu karena pada hari kemerdekaan, jadi itu puisinya berjudul Merdeka atau Mati. Merdeka atau Mati, wah keren banget. Udah dipublish di websitenya belum? Yang menang di SMK ini yang baca puisi, yang Merdeka atau Mati. Oh itu karena kan itu hanya membaca puisi ya, jadi ya karya orang lain. Karya orang lain, oke. Karena kan membaca puisi. Kalau boleh tahu karya siapa? Itu karya anak bangsa, jadi semua yang menciptakan, nggak ada nama. Jadi itu kayak punya publik ya? Iya benar. Oke. Risma Pramudita. Jadi ini beberapa piala dan juga piagam milik Risma. Ini ada Risma Pramudita sebagai penulis terpilih dibukukan yang berjudul Affection. Ini yang di Perpusda. Itu yang dikat Pak. Oke, ini yang dari mana? Event nasional. Oh, yang di event nasional yang secara online. Oke, yang judulnya apa? Kisah Nafis. Oh iya, Kisah Nafis. Oke.
Lalu ada juara 3 lomba baca puisi dari di SMK Negeri 2 Kota Bumi. Ini event tanggal 17 ya kalau nggak salah, itu Kemerdekaan. waktu Hari kemerdekaan. hari kemerdekaan Indonesia. waktu HUT RI. Terus ada juga ini sertifikat ini yang ini tadi ya, yang samaan ini. Terus ada lagi ini yang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, keren banget ini. Dapat reward sayembara penulisan cerita rakyat juara 1 dapat 300.000. Wah, keren banget untuk Risma. Ayo tepuk tangan untuk Risma. Oke, Risma, kalau cita-citanya mau jadi apa? Kalau cita-cita sih sebenarnya hakim, karena kalau penulis ini hanya kayak sampingan gitu, Hobi hobi aja ya. ya. Oke. Jadi nanti mau lanjut kuliah di Hukum hukum. insya Allah. Oke. Mau lanjut di universitas mana? Insya Allah di UNKU aja yang dekat. Ya, di UNKU aja. Iya benar sih ya, semua universitas sama. Iya. Tinggal kita aja gimana belajarnya gitu. Oke. Ada tips nggak untuk teman-teman di rumah yang nonton supaya bisa kayak aktif kayak Risma kayak gini, bisa baca, apa namanya, bisa punya hobi baca gitu-gitu. Kita itu harus emang diharuskan banyak-banyak membaca kan. Terus ada juga kan kata-kata dari Najwa Shihab, kita harus membaca buku dan jatuh cinta dengan buku. Oh, wow. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Wah, cari buku yang tepat ya. Ya berarti selama ini saya belum menemukan buku yang pas. Apakah pesan moral yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini? Banyak-banyak membaca dan banyak-banyak membaca yang berbobot, yang ada pelajaran dan amanatnya dalam buku atau cerita itu. Jangan cuma hanya hiburan-hiburan saja. Apalagi buat cerita-cerita yang misalnya 20 tahun ke atas atau yang dewasa-dewasa itu sebenarnya tidak boleh kan, kita ini belum cukup umur gitu. Lagi pula kita harusnya lebih baik membaca tentang pelajaran-pelajaran gitu. Iya sih, betul, kata biar kita cerdas juga Iya, gitu. benar. Karena kata bapak saya, orang cerdas adalah orang yang rajin membaca begitu. Bukan cuma bacain spanduk di depan toko-toko doang ya. Itu kalian ngapain bacain kayak gitu? Kurang kerjaan banget. Oke. Itu tadi adalah obrolan kita bareng Risma Pramudita, salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Kota Bumi yang berhasil, yang punya prestasi, maksudnya ya, yang punya prestasi segudang. Jadi karena nggak terlalu banyak yang dibawa ya, ininya piala dan juga sertifikatnya. Itu ada tadi obrolan kita bareng Risma Pramudita, salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Kota Bumi, yang memiliki berbagai prestasi di bidang literasi seperti menulis cerpen dan juga membaca puisi, menulis puisi dan juga menulis dongeng. Oke. Untuk kalian yang mau baca tadi sudah disebutkan di website aspirasiku.id. Oke. Sekian obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Bye bye.